Tahukah kalian, lingkungan bangsa Romawi dipenuhi dengan para budak. Jumlah orang bebas dan budak hampir semuanya sama. Kehidupan seorang budak di Romawi dapat sangat bervariasi berdasarkan tugas yang diberikan dan apa yang dilakukan oleh majikan mereka. Budak bisa dijadikan gladiator, pekerjaan tambang, pelacur, manajer, atau bahkan pembuat tembikar. Hampir semua pekerjaan Romawi dapat dilakukan oleh budak. Apakah mereka juga memiliki hak dan dibayar? Kehidupan seorang budak di Romawi bukanlah kehidupan yang ideal, tetapi terkadang bisa lebih nyaman dari yang diharapkan. Meski demikian, tidak pernah ada jaminan bahwa seorang budak dapat memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan budak. Biasanya, budak akan tidur di atas tumpukan jerami dengan selimut di atasnya, baik di dapur, lorong, atau loteng. Tentu saja, budak perempuan yang cantik, menawan, harus tunduk pada hasrat seksual tuannya. Kadang-kadang para nyonya akan membuat kehidupan budak perempuan menjadi sangat sulit, hanya karena mereka curiga budak tidur dengan suaminya. Juvenal, penyair satir, bercerita tentang seorang budak perempuan bernama Persas yang sering dipukuli majikannya. Ini disebabkan karena majikannya mengira ia melayani kebutuhan seksual suaminya. Budak tidak bisa melakukan apa-apa selain menggumamkan beberapa kata, mencuri makanan, menyebarkan desas-desus palsu, dan hal-hal kecil serupa. Apakah budak di zaman Romawi kuno memiliki hak dalam hukum? Hak-hak hukum tidak berarti apa-apa dalam kehidupan seorang budak di Romawi. Mereka bahkan tidak memiliki hak hukum untuk menikah. Meski dapat membangun keluarga, tuannya bisa memisahkan pasangan itu atau menjualnya jika mereka mau. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan budak adalah milik tuannya. Mereka dapat dipisahkan dari orang tuanya dan dijual oleh sang majikan. Pada abad ke-5 Masehi, Kode Hukum Theodosius menetapkan jika budak dipisahkan dari keluarganya, mereka harus dipersatukan kembali dan ditempatkan dengan satu pemilik. Budak dapat diangkat ke posisi tinggi seperti manajer, juru sita, penagih hutang, kapten kapal dagang, dan profesi lainnya. Mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih mandiri. Tetapi bukan berarti mereka bisa bebas dari hukuman yang berat. Pekerjaan para budak. Bangsa Romawi mempekerjakan budak untuk mengelola urusan majikan sebagai manajer, juru sita, penagih hutang, atau kapten kapal dagang. Mengapa orang Romawi mempekerjakan budak untuk posisi tersebut? Alasannya adalah karena jika majikan dapat menghukum budak dengan keras jika tidak jujur atau tidak kompeten, ini yang tidak dapat mereka lakukan terhadap warga negara. Seorang budak Yunani yang memenuhi syarat dapat dengan mudah menjadi seorang dokter atau guru. Bagi perempuan, prostitusi juga merupakan pekerjaan biasa. Pelacur biasanya hidup dalam kondisi mimpi buruk. Mereka mulai bekerja sebelum pubertas dan menjadi sasaran segala macam pelecehan verbal dan fisik. Mungkin sebagian besar pelacur berharap salah satu kliennya kaya akan jatuh cinta dan membebaskan mereka, meskipun tampaknya pahit. Beberapa pekerjaan bahkan lebih buruk. Kehidupan seorang budak Romawi paling buruk jika mereka berakhir di pertanian, pertambangan, atau penggalian. Budak pertanian biasanya tidur dengan rantai, ergastulum, penjara, dan benar-benar bekerja sampai mati. Plinius Tua yang memiliki lebih dari 4.000 budak pertanian bangga dengan fakta bahwa ia tidak mengikat para budaknya. Karena alasan ini, mayoritas pemberontakan dilakukan oleh budak pertanian. Pemberontakan paling besar dan terkenal dilakukan oleh Spartacus dari tahun 73 hingga 71 sebelum Masehi. Jumlah pasukan pemberontaknya pasti antara 70.000 hingga 120.000 budak. Pertambangan memiliki kondusi hidup
dan kerja yang sangat buruk, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk memberontak. Beberapa budak adalah milik negara. Mereka melakukan tugas-tugas seperti memperbaiki jalan, memelihara saluran air, dan bongkar muat kargo di pelabuhan. Sebagian besar budak ini juga tidur di rantai. Hukuman untuk budak. Seorang tuan bisa membunuh budaknya tanpa pengadilan. Mereka bahkan memiliki tim penyaliban yang memiliki semua peralatan, papan, tali, rantai, paku, dan kebutuhan lainnya. Tim cambuk bertugas untuk menelanjangi budak, mencambuknya sampai berdarah, dan kemudian memakunya di kayu salib. Mereka akan mematahkan kaki budak sehingga ia merasa sakit yang akut sepanjang waktu ketika mencoba untuk berdiri. Kehidupan seorang budak Romawi dalam situasi seperti itu bisa berakhir setelah paling lama 48 jam. Tubuh itu ditinggalkan untuk burung nasar dan anjing untuk sementara waktu sebagai peringatan bagi budak lainnya. Dibakar hidup-hidup dan diberi makan singa bukanlah kematian yang menyiksa. Kehidupan seorang budak dapat bervariasi dalam hal kesengsaraan dan berakhir dengan sangat menyakitkan. Nah, jadi itulah sedikit rangkuman tentang kehidupan para budak di zaman Romawi kuno. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa.